Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Trisulo. Di hari ini saya kebetulan dapat kunjungan dari seorang sahabat dari Jakarta. Beliau hadir di kota Bandung. Kami ada beberapa pekerjaan yang kita lakukan juga bersama ya. Dan saya senang sekali saya menghadirkan beliau pada interview kali ini karena beliau adalah seorang pakar nih ya, seorang digital entrepreneur, dan beliau juga memiliki sebuah background, seorang pembangun jaringan juga, seorang network marketer juga beliau, dan seorang yang mengerti tentang dunia network marketing yang juga pakar dalam digital entrepreneur. Nah, kaitannya mengenai itu, ini hal baru buat kita semua karena selama ini saya menginterview banyak sekali para tokoh-tokoh leader yang Anda sudah dapatkan hasilnya di Legendary Network Marketing, dan hari ini agak berbeda nih teman-teman, kita dapat interview yang luar biasa, nilainya juga jutaan dolar nih ya, dari seorang pakar digital entrepreneur yang hari ini saya akan berdiskusi. Nah, kenalkan nih sahabat saya Pak Rio Adi Gunawan. Silakan menyapa teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, saya akan mulai topik saya yang pertama nih ya. Jadi Pak Rio ini kan kebetulan dalam dunia lagi shifting ini kan. Betul. Banyak sekali ketakutan yang dirasakan orang, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kita lihat kolaps ya, banyak sekali orang yang kebingungan, bahkan banyak sekali pemerintahan yang bingung gimana mengadaptasi dengan terjadinya shifting dalam dunia ini yang saat ini terjadi. Nah, khususnya di dunia network marketing, menurut Pak Rio ini kira-kira masa depannya dengan adanya shifting teknologi ini, dengan era internet seperti ini, banyak sekali juga orang yang leader yang bingung juga bagaimana sih harusnya berperilaku, atau tepatnya harus membawa organisasinya, menentukan arah ke depan sebagai seorang networker, Pak Rio. Oke, baik. Nah, jadi intinya apakah akan menjadi lebih cerah masa depannya atau lebih suram nih Pak Rio? Silakan dari sudut pandang seorang digital entrepreneur. Terima kasih Pak Trisulo atas undangannya juga. Jadi ini satu kebanggaan juga kita bisa komunikasi lalu membagikan informasi yang positif kepada teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di luar sana juga ada yang belum familiar dengan cerita saya juga. Jadi basicnya, backgroundnya saya banyak sekali belajar di industri network marketing. Karena tepatnya di tahun 2012 ya saya masuk di industri network marketing di perusahaan lokal pada waktu itu. Saya betul-betul banyak belajar, mulai dari pengembangan diri, lalu tentang hal marketing, negosiasi, yang semula saya tidak dapatkan di dunia pendidikan formal. Ya. Nah, sambil seiring berjalannya waktu, akhirnya angin membawa saya ke dunia digital. Ya, angin membawa saya ke dunia digital, dan saya mendapatkan kesempatan pada waktu itu, ya 2014 awal sampai 2016, itu saya masuk ke dunia digital, menjadi seorang affiliate marketing. Nah, affiliate marketing tidak jauh berbeda industrinya dengan network marketing, juga sama-sama butuh daftar nama, juga sama-sama butuh untuk jualan sebuah produk. Bedanya tidak ada tim yang dibangun di situ. Ada kesamaannya, tetapi juga ada satu yang mendasarnya tidak membangun tim ya. Tidak membangun tim. Jadi seperti kalau orang Indonesia bilangnya maklar itu. Maklar ya. Cuman bedanya maklarnya ini lebih trendy karena pakai dunia digital. Betul. Nah, ketika saya masuk ke dunia affiliate marketing, pas sekali saya dapat kesempatan itu belajarnya dari orang Amerika. Saya membangun karir sebagai affiliate marketing di sana. Meskipun saya mengerjakan dari Indonesia, tapi market saya paling banyak memang di tier 1, Kanada, US di sana. Dan memang ketika saya belajar di sana, tahun 2016 saya coba untuk implementasikan ilmu tersebut di Indonesia. Nah, dan ternyata itu berhasil juga. Ya, banyak hal yang saya sudah pernah capai dari ketika saya belajar di luar negeri, lalu saya bawa masuk ke Indonesia. Nah, dari apa yang saya pelajari ketika saya masuk di dunia network marketing, lalu di dunia digital entrepreneur, dan saya juga banyak sekali ngobrol dengan teman-teman yang ada di dunia network marketing, saya melihat kesamaan itu sangat besar. Kesamaan itu sangat besar, dan dengan adanya era digital seperti hari ini, seperti yang ditanyakan oleh Pak Tri, itu masa depan mereka begitu cerah. Nah, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kalau kita bicara network marketing, pasti bicara eksponensial. Ya, betul. 1 kali 1, 2 kali 2, 4 kali 4, dan seterusnya. Nah, kalau dahulu mentor-mentor saya di dunia network marketing, ya saya banyak belajar dari beliau, termasuk Pak Tri juga. Itu mereka membangunnya bermula dari lokal dulu, dari teman dekat mereka, lalu marketnya dulu ya. Betul. Dulu.
dari kota mereka, dari desa mereka terlebih dahulu. Nah, tapi dengan adanya digital seperti hari ini malah no boundaries. Ya, bisa langsung action, langsung Betul. kemana-mana ya. Bisa massive audience. Massive audience ya. Jadi tidak ada pembatas lagi, bahkan tidak sedikit kalau kita lihat sekarang ini teman-teman yang jalanin network marketing, mereka bisa merekrut yang di luar kota. Bahkan di luar negeri ya. Bahkan kalau di luar negeri. internasional ya. Betul. Bahkan kawan saya juga, kawan Pak Tri juga bisa merekrut di luar negeri juga dari Indonesia. Betul. Artinya dengan adanya digital, yang pertama eksponensialnya jauh lebih cepat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, biasanya kalau dahulu ketika kita menjalankan network marketing, tidak sedikit dari mereka yang kehabisan daftar nama. Betul. Ya, karena daftar nama mereka yang warm sudah dipresentasi semua. Betul. Ya, sudah presentasi semua. Apalagi mereka yang belajar di perusahaan A lalu pindah ke perusahaan B, mereka sudah nggak percaya lagi nih. Ya, ketika ditawarin barang yang berbeda. Nah, dengan adanya digital, ini nggak ada habisnya. Daftar nama tidak ada habisnya. Sourcesnya nggak pernah habis ya. Betul, sourcesnya tidak pernah habis. Nah, cuman di satu sisi, itu pun akan berpengaruh penting terhadap yang istilahnya adalah shifting. Nah, shifting itu kalau mungkin teman-teman baru pernah dengar sebelumnya, shifting itu di mana ada satu perubahan era yang menyebabkan ada satu tingkah laku yang berubah. Dan di sana ada kesempatan dan juga ada yang loose juga. Betul. Nah, di industri network marketing juga sama. Kalau kita masuk ke industri shifting seperti hari ini dan kita melakukan caranya seperti cara lama, tetap bisa berhasil, cuman mungkin skalanya lalu kecepatannya berbeda. Jadi kalau ditanya seperti apa masa depannya, malah hari ini semakin lebih cerah, semakin achievable untuk bisa dijalankan dan semakin jauh lebih mudah lagi. Oke, nah Pak Rio kan belajar kemarin di Amerika tuh ya. Betul. Nah kan biasanya negara maju tuh trennya lebih duluan nih. Ya, Nah, benar-benar sudah melihat aplikasinya bahwa network marketing dengan era digital seperti ini di Amerika lebih besar lagi Pak Rio. Ya, Karena kalau kita bicara nenek moyang network marketing ya Amerika nenek Betul, moyangnya ya. betul. Nah artinya kiblatnya karena dia sudah mulai duluan ya. Kira-kira apa yang Pak Rio lihat di luar sana? Pasti kalau dulu kita tertinggal bisa dibilang hampir 10 tahun, 15 tahun. Iya, biasanya 5 tahunan, 10 tahunan ya. Ya, sampai paling lama 10 tahun kita tertinggal. Tapi dengan era digital, kita tertinggal tidak sejauh itu. Ya, justru kita perbaiki dengan digital. Betul, ya? kita malah perbaiki. Kalau paling simpel, dulu kalau kita ada bencana di Aceh sebagai contoh, kita baru dengar korannya besoknya. Kalau hari ini, saat itu juga ya? Saat itu juga, sudah instan. Makanya yang lucu, ketika ada yang kecelakaan, mereka live, Pak. Lalu di sini ada kecelakaan dan segala macam. Jadi betul-betul begitu live, informasinya begitu cepat. Nah, sama juga. Kalau bicara keterlambatan, memang kita masih agak terlambat, tapi tidak sejauh seperti dulu, lebih pendek. Nah, yang mereka lakukan sebenarnya mereka tetap menggunakan prinsip-prinsip MLM, daftar lama, presentasi offline, itu nggak berubah ya? Nggak berubah. Bukan berarti setelah ada yang digital terus pokoknya asal klik, pokoknya terus kaya gitu. Betul, betul. Ya, nanti kita bahas ya Pak Rio. Betul. Silakan lanjut. Ya. Jadi prinsip-prinsipnya tidak berubah, hanya cara, hanya medianya. Ya, hanya cara, hanya medianya yang berubah. Ya, dan strateginya. Kalau prinsipnya, saya percaya masih butuh pertemuan, masih butuh membangun daftar nama, masih butuh kumpul offline seperti ini, apalagi kita di Indonesia, makan nggak makan yang penting kumpul gitu ya. Artinya tetap harus ada ketemuan di situ. Jadi berubah, prinsipnya tetap sama, hanya strategi medianya saja yang berubah. Oke, nah berkaitan dengan itu masuk ke topiknya bahwa kira-kira seorang networker di era seperti ini ya, yang dibutuhkan tuh untuk bisa sukses dengan menggunakan tools digital itu untuk membangun bisnis network marketing, prinsip-prinsip dasar apa sih Pak Rio yang mereka perlu betul-betul pegang gitu sehingga nggak salah arah, karena kan sekarang ini dengan era disruption shifting ini orang tuh heboh dengan wah online apa segala macam sehingga kadang sometimes melupakan hal-hal dasar, hal-hal prinsipnya. Nah kira-kira hal apa benang merah yang ini memang mengaitkan bahwa digital ini sebagai tools dan apa prinsip dasar yang tidak berubah sampai kapanpun ya gitu. Nah kira-kira bisa ada panduan buat teman-teman. Ini dari pendapat saya pribadi, juga, ya, pengalaman dan pendapat saya pribadi untuk di garis bawahi juga. Pertama tadi bahwa prinsipnya tidak berubah. Seperti
daftar nama, ketemuan, ngumpul, pertemuan dan segala macam itu tidak berubah. Kekuatan untuk marketing adalah kan build relation-nya ya. Betul. Nah, itu nggak berubah Pak ya? Tidak berubah di hal tersebut. Mengenai personal development-nya juga tetap tidak berubah Tetap sebagai tidak sebuah berubah, industri yang membantu banyak orang, Betul. memperbaiki diri menjadi lebih baik, itu nggak berubah ya? Tidak berubah, betul. Dan itu satu hal yang menarik yang saya lihat bicara self development, itu satu hal yang menarik yang saya tidak ditemukan di dunia affiliate. Kalau dunia affiliate marketing hanya bicara strategi bisnis. Oke. Tidak ada bicara pengembangan diri. Maka banyak yang terjadi ketika teman-teman di US sana, ketika mereka achieve sesuatu di affiliate marketing, mereka mulai main judi segala macam, personal development-nya tidak terbangun. Oke, mereka mungkin secara finansial Ya. tapi mungkin secara grow dalam arti pengembangan dirinya mungkin nggak dia dapatkan. Gitu. Betul. Nah di MLM itu di network marketing itu yang paling nilai lebihnya di situ. Baik. Jadi hal-hal yang prinsip tidak berubah, ya medianya saja yang berubah. Cuman kita tidak boleh melewatkan atau tidak boleh menghindarkan dari prinsip yang ada. Baik. Karena memang dalam membangun bisnis industri network marketing kan kita memimpin orang. Ya. Hal-hal dasarnya seperti leadership, bagaimana memanage dalam tim, membangun tim yang solid, itu tetap tidak berubah. Walaupun katakanlah sekarang hanya nggak bisa digantikan dengan robot lah begitu Pak. Betul, ya? betul. Oke. Betul. Kita memang bisa high tech, tapi tetap harus high touch. Ya, artinya tetap ada sentuhan dari si leader terhadap member mereka. Nggak bisa tiba-tiba mereka yang banyak sekarang berjalan itu adalah mereka berpikir online itu adalah sebuah tombol berwarna merah yang mereka klik langsung kaya, Pak. Kaya gitu. Ya, klik langsung diamond, Pak. Langsung diamond, langsung double crown gitu ya. Betul. Kalau ada seperti itu, saya baru belajar. Ya, gitu. oke. Saya mau belajar. Jadi tetap ada prosesnya. Mereka tetap pasti menerima penolakan. Ya, mereka tetap harus cari daftar nama, bicara itu medianya dengan online ataupun dengan offline. Tetap mereka harus ada daftar nama. Ya. Baik. Nah mungkin terakhir nih teman-teman, ada pesan khusus buat para pelaku network marketing menyikapi dengan era digital seperti ini, bagaimana mereka bijaksana menyikapinya, Pak Aryo. Bagaimana tetap bisa sukses, istilahnya bukan kita terkendalikan, kita mengendalikan kondisi itu sehingga betul-betul sukses tetap secara memegang prinsip-prinsipnya dengan tools yang ada dalam digital. Kira-kira ada pesan apa? Ya, gini, digital memang begitu bombastis. Ya. Semua orang pengen shifting ke dunia digital. Saya kebetulan pribadi mengenal dunia digital dan mulai jualan secara internet itu sebenarnya sudah sejak SD, kelas 6 SD. Nah, yang terjadi adalah begini, yang terjadi ketika orang masuk ke dunia network marketing, lalu mereka melihat ada sesuatu namanya online. Oke. Banyak sekali asumsi. Pertama seperti yang klik tombol merah tadi. Oke. Nah itu sama sekali kurang tepat. Ya artinya tetap ada proses di situ, tetap ada development, tetap ada leadership juga main di situ yang pertama. Lalu yang kedua, ketika mereka masuk ke dunia digital, mereka tidak akan pernah terlepas dari teknologi. Oke. Laptop, handphone, lalu aplikasi dan tools sebagai contohnya. Nah kebanyakan orang yang awam masuk, mereka ketika melihat ada tools-tools tertentu, oh ini bisa add friend di Facebook otomatis, ini bisa prospek otomatis dan segala macam, ini bisa autopilot dan segala macam. Dan pada akhirnya mereka terjerumus kepada hal yang salah. Mereka ngotak-ngatik tools tersebut. Ya, malah ke teknis ya, Pak. Ya? Malah ke hal teknis. Ya. Padahal mereka larinya sebenarnya ke dunia entrepreneur, tapi mereka malah larinya ke dunia yang teknis. Oke. Dan ketika di situ yang terjadi adalah waktunya habis untuk dunia teknikal, waktunya habis untuk teknis tertentu. Ya. Dan setelah habis waktu belum tentu mengaplikasikannya juga. Betul. Sudah capek, Pak, karena sudah dicobain sana sini ya. Sudah dicobain sana sini. Sama yang ketiga, sindrom yang terjadi adalah tools atau teknikal itu bikin orang penasaran. Ketika mereka ngotak-ngatik sesuatu, mereka menemukan, oh ini saya belum bisa, mereka tambah penasaran dan biasanya mereka sampai pagi ngotak-ngatiknya karena teknikal tersebut. Jadi mereka dapetin satu aplikasi tertentu, dapat satu software tertentu, mereka coba, lalu ada yang mereka belum ngerti, mereka tambah penasaran, akhirnya sampai malam sampai pagi, dan pada akhirnya kembali lagi bahwa bukan mereka yang memiliki bisnis,
tapi bisnis lah yang memiliki mereka. Mereka, Karena waktunya habis semua tuh, kontrol Pak. untuk itu, Pak. Jadi bisnis yang kontrol mereka sendiri. Jadi kurang lebih kayak gitu, Pak Tri, kalau mengenai era digital hari ini. Oke. Nah, sekarang mungkin pesan buat mungkin beberapa teman-teman yang saat ini, maaf kata gitu Pak Rio ya, gaptek gitu ya teman-teman, atau bahkan beberapa rekan-rekan tuh masih berpikir bahwa namanya network marketing nggak jalan tuh dengan online gitu kan. Nah, ini satu sisi yang lain. Jadi bagaimana menyikapi dengan tren seperti ini? Apakah mengikuti arusnya? Ada yang bilang juga kalau nggak ikutin perubahan ya akan kegiles gitu kan. Tapi di satu sisi beberapa teman-teman memang masih sangat yakin dengan polanya. Old school lah kita bilang, yang masih one on one. Nggak salah dengan itu, cuman bagaimana menyikapi, yuk istilahnya, yuk melek juga gitu kondisi yang ada. Bagaimana menyikapi itu supaya ya teman-teman juga yang masih offline nggak ada yang salah, cuman gimana caranya nggak tertinggal juga. Dan orang yang sudah sangat digital juga nggak melupakan hal-hal dasar tadi tentang touch-nya tadi. Mungkin ada pesan khusus. Nah, itu malah satu hal yang sangat disayangkan ketika mereka merasa, ini kan kata-kata gaptek ini karena mereka merasa ya. Mereka merasa bahwa diri mereka gaptek. Nah, hal pertama adalah itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena dengan era digital, era informasi seperti hari ini, jika teman-teman merasa dirinya gaptek, akan banyak kesempatan yang hilang. Akan banyak kesempatan yang mereka tidak bisa ambil. Nah, padahal ketika mereka merasa gaptek sendiri itu adalah satu kata yang baru muncul beberapa tahun ini. Jadi kalau kecil tuh nggak ada nih. Kita masih kecil kata-kata gaptek nggak ada. Nah, akhirnya gaptek itu jadi sebuah mindset. Karena mereka merasa pembenaran akhirnya nggak mau belajar, akhirnya jadi sebuah mindset, dan pada akhirnya mindset ini membuat mereka menjadi terkandangi. Ada dalam kotaknya ya. Ada dalam kotaknya yang membuat kesempatan banyak hilang, karena hampir semua kesempatan sekarang butuh digital, butuh teknologi. Bayangkan misalnya kalau kita dapetin peluang, lalu peluang tersebut harus dikirimkan by email, tapi mereka nggak bisa pakai email. Jadi udah hilang kesempatannya. Dan di satu sisi, untuk agar itu bisa hilang, mereka harus menyadari bahwa gaptek itu adalah keterbatasan yang bukan permanen. Ya, mereka harus menyadari bahwa gaptek adalah keterbatasan yang bukan permanen. Selama dia mau maju, mereka mau mencoba dan belajar, ya, mereka bisa berhasil. Mungkin itu bahasa-bahasa mungkin lebih ke mental block gitu ya Pak Rio. Jadi banyak menjadikan justifikasi bahwa kan gua udah tua ya kan, udah nggak perlu lagi begini ya kan, dan sudah bukan era saya. Padahal saya lihat di Amerika orang-orang yang sudah usia lanjut pun mereka nggak mau ketinggalan juga gitu ya. Betul. Kalau di US, kalau teman-teman sekarang merasa gaptek, malah harus shifting juga Pak. Shiftingnya jadi gaptek trendy. Ya, gaptek trendy itu adalah satu kaum di mana mereka merasa sudah tua, merasa sudah gaptek, tapi tetap ingin maju. Akhirnya mereka belajar dan mau usaha dan seperti masuk ke LNM, belajar tentang network marketing revolution juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik. Ini luar biasa nih teman-teman interview kita kali ini, dan ini hanya baru permulaan karena akan banyak sekali beberapa interview ke depan yang akan dibagikan dan lebih dalam lagi. Ini masih preview nih. Nah, mungkin ada pesan terakhir Pak Rio? Cukup? Jangan lupa download LNM. Ya. Terima kasih ya. Teman-teman bisa download Legendary Network Marketing di Play Store ya. Dan terima kasih atas interviewnya hari ini Pak Rio. Kita sampai ketemu di sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih. Sampai jumpa.